Kita berbicara tentang masalah kontemporer jamaah. Masalah yang baru ada di masa sekarang. Di masa Nabi SAW dan para sahabat tidak ada. Saya mau tanya, urusan jual beli online itu urusan dunia atau urusan akhirat? Urusan dunia atau akhirat? Kita sepakat urusan dunia ya. Urusan dunia. Baik. Dalam masalah urusan dunia, Nabi SAW pernah bilang apa? Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Kalimatnya gimana? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Baik. Artinya begini, dalam urusan dunia Rasulullah SAW memberikan kebebasan. Terserah kalian mau berkreasi apapun, melakukan praktek bisnis apapun dalam urusan dunia, yang penting tidak melanggar aturan. Baik. Karena itulah para ulama mengatakan hukum asal dalam muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang melarang. Karena hukum asal urusan dunia adalah boleh kecuali jika ada dalil yang melarang. Baik, sampai di sini paham insyaallah? Nah, tapi tolong Anda bedakan ini ya, antara urusan dunia dengan hukum urusan dunia. Sama atau beda jamaah? Sama atau beda? Yang disabdakan Nabi yang mana? Yang disabdakan Nabi SAW yang mana? Yang disabdakan yang mana? Hukumnya. Beliau bersabda tentang hukum, menyampaikan penjelasan tentang hukum. Karena itu yang beliau serahkan kepada umatnya bagian yang mana? Urusan dunia. Ini kembali ke umatnya. Terserah kalian. Kalian mau berkreasi silahkan. Tapi kalau masalah hukum, siapa yang paling paham? Siapa yang paling paham? Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat yang mengambil ilmu dari beliau, kemudian generasi setelahnya yang mengambil ilmu dari para sahabat, dan begitu seterusnya hingga ulama zaman sekarang. Begitu ya. Maka kalau bicara masalah hukum transaksi online, yang paling paham para asatidzah, para ulama yang mereka belajar ilmu syar'i. Tapi kalau bicara bagaimana skema transaksi online, mungkin Bapak Ibu lebih paham dibandingkan saya. Karena antum praktisi yang langsung bermain di dunia online. Orang yang tidak pernah bermain di situ, dia nggak ngerti karena dia nggak punya pengalaman di sana. Baik. Namun dalam menentukan hukum tidak harus terlibat. Orang bisa memahami hukum dengan mendengarkan cerita atau informasi dari pelaku, sehingga dari situ dia bisa menyampaikan hukumnya. Pak Ustadz jangan bilang itu riba. Lah kenapa? Nah, Pak Ustadz kan nggak pernah melakukan transaksi kayak gitu. Berarti kalau untuk bisa menilai ini riba ataukah tidak, Ustadznya kudu jajal dhisik. Gitu ya. Wah, ini bahaya kalau kayak gini prinsipnya. Dan ada orang yang nggak terima. Ustadz kan bukan praktisi. Maksudnya gimana? Kenapa dia bisa menilai ini riba, ini goror, ini dilarang, ini haram, padahal dia nggak pernah praktek? Nah, apa kemudian kalau untuk bisa menilai ini riba harus praktek riba dulu? Pak Ustaz jangan bilang ini khamr haram. Ustaz kan nggak pernah mendem. Lah apa nek ngarani iki haram mendem harus minum dulu sampai mabuk baru bisa bilang oh ini haram. Dari mana Ustaz? Sudah tak jajan. Wis tak coba. La haula wala quwata illa billah. Tayyib. Karena itu dalam masalah hukum Ustadz bisa menilai, ulama bisa menilai setelah dia mendengarkan informasi dari pelaku. Baik. Kaitannya dengan ini jamaah. Untuk bisa memahami kasus kontemporer, ibu-ibu tampilannya juga kayak gini. Ya. Alhamdulillah. Baik. Untuk bisa memahami kasus kontemporer, ada 4 tahapan yang harus dilakukan. 4 tahapan yang harus dilakukan. Ini ada di buku Halal Haram Channel ya. Saya cuman
simpulkan secara umum saja. Yang pertama adalah والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saat ini saya berada di Ambarawa, tepatnya di gedung sekolah atau wilayah sekolah, apa namanya Pak yayasannya? Yayasan Al-Ummah Ambarawa. Yayasan Al-Ummah Ambarawa. Dan LPI Lembaga Pendidikan Islam Ibnu Mas'ud. Jadi di yayasan ini secara khusus mengajarkan tahfidzul Quran, Iya, betul, Ustaz. kemudian beberapa ilmu syar'i. Iya. Dari angkatan berapa Pak? SD? Dari PAUD, SD, MTS, dan paket ABC. Masya Allah. Boarding ya? Boarding. Baik. Beliau adalah Pak Qadirun ya? Iya. Pak Qadirun sebagai Direktur LPI Ibnu Mas'ud. Masya Allah, barakallahu fikum. Dan pemirsa yang kami hormati, seperti yang Anda lihat, di sini ada banyak material menunjukkan bahwasanya kita sedang dalam proses pembangunan. Artinya Anda punya kesempatan untuk ikut andil bersama di sini dalam rangka mewujudkan pendidikan bagi kaum muslimin. Berapa jumlah total siswanya, Pak? Insya Allah sekitar 500. Subhanallah, 500 ya. Berarti termasuk di antara yayasan yang sudah berumur. Berapa tahun? Yayasan ini berdiri tahun 2003. Ustaz. Subhanallah. Masya Allah. Sudah sangat mumpuni Pak untuk dalam dunia pendidikan. Baik, saya tidak berpanjang lebar, pemirsa bisa memahami sendiri. Kalau Anda ingin turut serta dalam mewakafkan bahan bangunan atau melalui wakaf tunai yang nanti akan diwujudkan ke dalam bahan bangunan, ada nggak rencana pembebasan lahan? Insya Allah ada. Sebelah kita kebetulan ini ditawarkan dan semoga sebelah kanan kita ini. Mudahan. Baik, ada banyak kesempatan bagi kita untuk ikut bergabung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.